Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bersama rahmat sehatnya dan rahmat kesempatannya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Solawat beriringkan salam tetap tercurah kepada ruh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri tauladan yang baik yang patut kita contoh dari umat pada zaman beliau sampai umat akhir zaman. Termasuklah kita yang Allah berikan nikmat hidup sampai sekarang ini. Kita semua merupakan umat dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati di para dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para penonton dan kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang saya sampaikan pada saat hari yang berbahagia ini, yaitu ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasul? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan ucapan as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktunya. Karena sesungguhnya, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solat di awal waktu ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya solat ini, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Qul inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita lihat pada zaman sekarang, kebanyakan masyarakat, orang-orang yang berada di daerah sekitar kita masih sibuk dengan urusan mereka, baik dengan urusan pekerjaan, urusan aktivitas lainnya, sehingga adapun seorang muazin yang mengumandangkan azannya berbunyi hayya 'alas shalah, ketika itu seorang muazin memanggil dengan ucapan hayya 'alas shalah, marilah kita solat. Tetapi sayangnya pada zaman sekarang orang sangat sulit untuk datang ke masjid, sehingga mereka lalai untuk melaksanakan solat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maun, "Fawailul lil musallin," maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Yaitu orang-orang yang bagaimana? Yaitu orang yang lalai dalam melaksanakan solat. Dan begitu juga, marilah kita bentengi diri kita agar senantiasa menjaga waktu solat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah pun
berfirman, "Inna sholata alal mu'minina kitaban mauquta," yaitu Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, sesungguhnya solat itu diwajibkan atas kaum muslimin wal muslimat dengan waktu yang telah Allah tentukan. Maka dari itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah kita menjaga waktu, yaitu menjaga waktu yang telah Allah tetapkan kepada kita, yaitu waktu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidain, yaitu birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tuamu. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidaklah berguna kita beramal solat sebanyak mungkin, berpuasa, sedekah, haji maupun yang hal-hal yang lainnya, jikalau kita durhaka kepada orang tua, maka sesungguhnya amal tersebut akan Allah hapus dari kita. Maka dari itu, wahai para kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayangilah kedua orang tuamu selagi mereka masih hidup, yang Allah titipkan kepadamu semasa engkau hidup di atas dunia ini. Dan begitu juga apabila orang tuanya masih hidup, maka sayangilah. Apabila orang tuanya telah meninggal dunia, maka hendaklah engkau doakan kepada kedua orang tuamu, minta keselamatan dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan orang tuamu semasa hidup di atas dunia ini. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang berbunyi, "Iza matal insan in qata'a anhu amaluhu." Apabila seorang hamba itu telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, illa min salasatin, kata Rasulullah, kecuali 3 perkara. Yang pertama, as-shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan adapun yang ketiga, awwaladin solihin yad'uhu lahu, yaitu seorang anak, antara anak laki-laki dan anak perempuan yang mendoakan kedua orang tuanya sewaktu mereka telah berada di alam kubur. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, sayangilah kedua orang tuamu. Dan adapun yang ketiga, kata Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berjihad, jikalau dia mati dalam keadaan jihad, maka sesungguhnya mati tersebut adalah mati dalam keadaan syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang Palestina berjuang keras mempertahankan agama, mempertahankan negara mereka supaya jangan dizalimi, dijajah oleh para Israel pada zaman sekarang. Dan begitu juga untuk kita yang berada di sini di Indonesia, maka berjihadlah kita dengan harta, dengan jiwa, dengan usaha. Dan begitu juga bagi para penuntut ilmu, hendaklah kita berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu, berjuang menyebarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah semasa hidup di atas dunia, dan begitu juga mudah-mudahan di akhirat kala nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.